Assalamualaikum guys. Cerita bang bikin videonya lewat ini aja ya. Karena cerita bang lagi gak bisa rekam video seperti biasa. Sebelum nonton videonya jangan lupa subrek dulu. Dan siapkan posisi terbaik kalian. Ini dia videonya. Hamas adalah organisasi politik dan militan di Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Berikut adalah 10 fakta tentang Hamas. 1. Pendirian Hamas, 1987 Hamas, yang merupakan singkatan dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, didirikan pada tahun 1987. Awalnya, Hamas muncul sebagai reaksi terhadap situasi politik dan sosial yang sulit bagi masyarakat Palestina di tepi barat dan Jalur Gaza, yang saat itu dikuasai oleh Israel. Pada tanggal 9 Desember 1987, terjadi insiden yang memicu pendirian Hamas, yang dikenal sebagai Intifada Pertama. Insiden tersebut adalah kecelakaan lalu lintas di Gaza yang melibatkan seorang pengemudi mobil Israel yang menabrak beberapa warga Palestina, yang kemudian meninggal. Kejadian ini memicu protes dan demonstrasi massa di tepi barat dan Gaza, dan akhirnya memicu Intifada Pertama yang berlangsung selama beberapa tahun. Selama Intifada Pertama, kelompok-kelompok Islamis mulai berkoordinasi dan mengorganisir diri untuk memainkan peran yang lebih besar dalam perlawanan terhadap pendudukan Israel. Pada bulan Desember 1987, sekelompok aktivis Islamis, termasuk Sheikh Ahmed Yassin, mendeklarasikan pembentukan Hamas sebagai entitas resmi dengan tujuan memerangi pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina yang independen di wilayah tersebut. Hamas menjadi salah satu kelompok utama yang memimpin Intifada Pertama dan membangun basis dukungan yang kuat di kalangan rakyat Palestina. Nomor 2. Tujuan utama Hamas. Hamas memiliki tujuan utama yang mencakup aspek politik, sosial, dan militer dalam konflik Israel-Palestina. Pendirian negara Palestina merdeka. Salah satu tujuan utama Hamas adalah mendirikan negara Palestina merdeka yang mencakup tepi barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Hamas menolak pengakuan Israel dan menginginkan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang mereka klaim sebagai tanah Palestina. Penghapusan Israel. Hamas menegaskan bahawa Israel adalah entitas yang tidak sah dan mengadvokasi untuk menggantikan Israel dengan negara Palestina yang berdasarkan hukum Islam. Implementasi hukum Islam. Hamas ingin menerapkan hukum Islam secara ketat di wilayah yang mereka kuasai, mencerminkan interpretasi Islam yang konservatif dan fundamentalis. Perlawanan terhadap pendudukan Israel. Hamas memandang perlawanan fisik terhadap pendudukan Israel sebagai salah satu metode utama untuk mencapai tujuan politik dan kemerdekaan Palestina. Strategi ini mencakup serangan militer, serangan roket, dan operasi perlawanan lainnya. Mengambil alih pemerintahan. Melalui kemenangan dalam pemilu dan pengambilalihan Gaza pada tahun 2007, Hamas telah memainkan peran penting dalam mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Pada saat yang sama, mereka berusaha untuk mempertahankan legitimasi politik dan mendukung gerakan perlawanan melalui sayap militernya. Nomor 3. Karakter politik dan militer Hamas. Sayap politik. Hamas memiliki sayap politik yang aktif dalam aktivitas politik di Palestina dan di tingkat internasional. Mereka berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memiliki representasi di lembaga-lembaga pemerintah, terutama di Jalur Gaza. Sayap militer. Selain sayap politik, Hamas juga memiliki sayap militer yang disebut Brigadis Izzidini Al-Qassam. Sayap militer ini adalah cabang bersenjata dari Hamas dan terlibat dalam berbagai operasi perlawanan terhadap pendudukan Israel, termasuk serangan roket, serangan bunuh diri, dan bentuk perlawanan lainnya. Integrasi antara politik dan militer. Meskipun terdapat perbezaan antara sayap politik dan militer, Hamas mengintegrasikan aspek politik dan militer dalam perjuangannya untuk kemerdekaan Palestina.
Kepemimpinan politik mengambil keputusan strategis dan taktis yang mempengaruhi aktivitas militer dan kebijakan Hamas secara keseluruhan. Koordinasi operasional. Koordinasi antara sayap politik dan militer penting untuk mencapai tujuan Hamas. Kebijakan dan tindakan politik sering mendukung atau mencerminkan strategi militer, dan sebaliknya, aktivitas militer kadang-kadang digunakan untuk mempengaruhi situasi politik. Stabilitas internal. Integrasi antara sayap politik dan militer juga membantu Hamas dalam mempertahankan stabilitas internal dan otoritas di wilayah yang mereka kendalikan, khususnya di Jalur Gaza. Kontroversi internasional. Karakter militan Hamas dan seringkali penggunaan kekerasan telah menimbulkan kontroversi internasional, dengan beberapa negara dan organisasi menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Nomor 4. Slogan Hamas, Allahu Akbar dan Jihad adalah jalan kami. Allahu Akbar, frase Allahu Akbar dalam bahasa Arab berarti Allah Maha Besar. Slogan ini adalah salah satu aspek penting dari identitas Islamik Hamas. Digunakan di seluruh dunia Islam, frase ini mencerminkan keyakinan umat Islam akan keagungan dan kekuasaan Allah. Pentingnya dalam konteks Hamas. Penggunaan slogan Allahu Akbar menegaskan komitmen mereka pada prinsip-prinsip Islam dan perjuangan mereka untuk kemerdekaan Palestina. Hal ini mengingatkan para anggota dan pendukung Hamas bahawa perjuangan mereka adalah bagian dari perintah agama dan bahawa Allah adalah pendorong utama di balik perlawanan mereka terhadap pendudukan Israel. Jihad adalah jalan kami. Jihad dalam Islam dapat diartikan sebagai perjuangan atau usaha keras untuk tujuan yang dianggap baik dan benar menurut ajaran Islam. Hamas menggunakan frase ini untuk menegaskan bahawa mereka memandang jihad, baik dalam bentuk perjuangan militer maupun perjuangan politik, sebagai jalan utama dalam mencapai tujuan mereka. Pandangan tentang jihad dapat bervariasi tergantung pada interpretasi agama dan konteks politik. Hamas menggunakan konsep jihad sebagai landasan ideologi untuk perlawanan terhadap pendudukan Israel dan untuk mencapai tujuan politik mereka, termasuk pendirian negara Palestina merdeka. Pengaruh dan identitas. Slogan ini mencerminkan identitas Hamas sebagai organisasi Islamis yang berkomitmen pada keyakinan agama mereka dan perjuangan untuk mencapai tujuan politik dan keamanan melalui prinsip-prinsip Islam dan upaya keras, jihad. Nomor 5. Ideologi Hamas, Islamisme dan hukum Islam, Syariah. Islamisme. Hamas adalah organisasi dengan ideologi Islamis. Islamisme mengacu pada interpretasi politik Islam yang mengadvokasi penerapan prinsip-prinsip Islam dalam struktur politik dan sosial suatu negara. Hamas menerapkan pandangan ini dalam upaya untuk mendirikan negara Palestina berbasis Islam. Penerapan hukum Islam, Syariah. Hamas ingin menerapkan hukum Islam atau Syariah secara luas dalam wilayah yang mereka kendalikan. Mereka memandang syariah sebagai kerangka hukum yang harus membimbing perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan. Negasi terhadap kedudukan Israel. Salah satu aspek kunci dari ideologi Hamas adalah penolakan atas kedudukan Israel di wilayah yang mereka klaim sebagai Palestina. Mereka tidak mengakui Israel sebagai negara yang sah dan menginginkan penghapusan Israel dari wilayah tersebut. Anti-negosiasi dengan Israel. Sebagai bagian dari ideologi mereka, Hamas menolak melakukan negosiasi langsung dengan Israel dan lebih memilih perlawanan fisik dan politik untuk mencapai tujuan mereka. Anti-kompromi. Hamas cenderung menunjukkan sikap anti-kompromi terhadap Israel, kerana mereka memandang klaim sejarah dan agama terkait dengan tanah Palestina sebagai tak terpisahkan dan tidak dapat dikompromikan. Tujuan negara Palestina merdeka. Tujuan utama Hamas adalah mendirikan negara Palestina merdeka yang mencakup seluruh wilayah tepi barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Nomor 6. Bantuan sosial oleh Hamas. Program kemanusiaan dan bantuan sosial. Selain sebagai organisasi politik dan militer, Hamas juga memiliki program-program kemanusiaan dan bantuan sosial untuk membantu masyarakat Palestina yang tinggal di wilayah yang mereka kendalikan,
terutama di Jalur Gaza. Ini termasuk bantuan kewangan, bantuan pangan, perumahan, dan layanan kesihatan. Ditujukan untuk masyarakat yang rentan, bantuan tersebut sering ditujukan kepada kelompok-kelompok yang rentan, seperti keluarga miskin, pengungsi, dan orang-orang yang terdampak oleh konflik dengan Israel. Hamas menganggap ini sebagai tanggungjawab sosial dan moral untuk membantu masyarakat yang menderita akibat konflik dan pendudukan. Tujuan untuk mendapatkan dukungan rakyat. Salah satu tujuan dari program bantuan sosial ini adalah untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat Palestina, membangun hubungan positif dengan rakyat, dan mempertahankan otoritas mereka di wilayah yang mereka kendalikan. Pengelolaan dana bantuan. Hamas mengelola dana bantuan ini melalui lembaga-lembaga pemerintah dan badan amal, serta melalui koordinasi dengan organisasi-organisasi internasional yang bekerja di wilayah tersebut. Kritik. Namun, program bantuan sosial Hamas juga mendapat kritik. Beberapa pihak menganggap bahawa Hamas menggunakan bantuan tersebut untuk memperkuat pengaruh politik mereka dan mengintegrasikan ideologi Islamis ke dalam masyarakat melalui bantuan dan program sosial. Nomor 7. Pemimpin Hamas. Khalid Mas'al. Khalid Mas'al adalah salah satu pemimpin politik Hamas yang signifikan. Lahir pada 28 Mei 1956 di Ramallah, tepi barat, Mas'al adalah salah seorang pendiri Hamas. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Biro Sentral Hamas. Meskipun lahir di tepi barat, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar Palestina, terutama di Yordania dan Qatar. Yahya Sinwar. Yahya Sinwar adalah pemimpin Hamas yang lain dan saat ini menjabat sebagai Ketua Biro Sentral Hamas di Jalur Gaza. Lahir pada 29 Juli 1962 di Khan Yunis, Gaza, Sinwar adalah mantan tahanan Israel yang dihukum seumur hidup namun kemudian dibebaskan dalam pertukaran tawanan. Sinwar dikenal sebagai tokoh yang keras dalam mendukung perlawanan melawan pendudukan Israel. Pemimpin lainnya, selain Khalid Mas'al dan Yahya Sinwar, ada juga pemimpin lain di tingkat lokal dan regional di Hamas, termasuk Ismail Haniyeh, mantan Ketua Biro Sentral Hamas yang kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Palestina, serta Mahmoud Al-Zahar, salah satu pendiri Hamas dan tokoh penting dalam organisasi. Peran dan pengaruh. Pemimpin Hamas memiliki peran penting dalam membimbing kebijakan organisasi dan menanggapi situasi politik dan militer yang terus berubah. Pemimpin Hamas di Gaza, khususnya, memainkan peran vital dalam mengordinasikan kebijakan dan operasi di wilayah tersebut. Pengaruh internasional. Pemimpin Hamas juga mempengaruhi hubungan Hamas dengan komunitas internasional. Khalid Mas'al, sebagai salah satu pemimpin senior, sering mewakili Hamas dalam perundingan dan interaksi dengan negara-negara dan organisasi internasional. Nomor 8. Konflik dengan Israel. Kehadiran dan akar konflik. Konflik antara Hamas dan Israel adalah konflik panjang yang memiliki akar sejarah, politik, dan teritorial yang kompleks. Konflik ini melibatkan klaim atas wilayah Palestina dan upaya pendirian negara Palestina merdeka. Konfrontasi militer. Konflik ini sering melibatkan konfrontasi militer, termasuk serangan roket dari Hamas ke wilayah Israel dan tanggapan Israel yang sering bersifat militer. Siklus kekerasan. Konflik antara Hamas dan Israel terjadi dalam siklus yang berulang di mana ketegangan meningkat, serangan terjadi, dan berujung pada operasi militer yang lebih besar dari kedua belah pihak. Kematian dan kerusakan. Konflik ini telah menyebabkan kematian dan luka-luka bagi warga sipil di kedua sisi serta kerusakan infrastruktur di Jalur Gaza dan Israel. Upaya mediasi dan perundingan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mediasi dan mencari solusi damai, termasuk perundingan yang melibatkan negara-negara regional dan internasional. Klasifikasi sebagai organisasi teroris. Hamas sering diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh sejumlah negara dan lembaga internasional, sementara pendukung Hamas dan beberapa negara memandangnya sebagai kelompok perlawanan terhadap pendudukan Israel. Nomor 9. Dikecam sebagai teroris. Klasifikasi sebagai organisasi teroris.
Hamas adalah organisasi yang sering diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara dan lembaga internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropah, Israel, dan beberapa negara lainnya. Alasan klasifikasi, penilaian ini didasarkan pada tindakan Hamas yang dianggap sebagai terorisme, seperti serangan terhadap warga sipil Israel, serangan bom bunuh diri, dan penggunaan roket untuk menyerang wilayah Israel. Metode kekerasan, Hamas telah terlibat dalam aksi kekerasan seperti serangan roket, penyerangan dengan senjata, dan operasi kampanye militan yang menargetkan warga sipil dan militer Israel. Pandangan dari pemerintah dan lembaga internasional, beberapa pemerintah dan lembaga internasional memandang Hamas sebagai organisasi terlarang dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi kegiatan dan sumber daya mereka. Kontroversi dan konteks politik. Namun, penilaian ini juga kontroversial dan dipengaruhi oleh konteks politik dan konflik yang ada. Beberapa kelompok dan negara memandang Hamas sebagai gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel dan mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang lebih luas dalam memahami aksi mereka. Pandangan internal Hamas, Hamas sendiri menolak label teroris ini dan menganggap diri mereka sebagai gerakan perlawanan untuk mempertahankan hak-hak rakyat Palestina. Nomor 10. Konflik dengan Fatah. Persaingan politik. Hamas dan Fatah adalah dua kelompok politik utama di Palestina dan masing-masing memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeza dalam mencapai tujuan Palestina. Persaingan politik antara keduanya telah mempengaruhi dinamika politik di Palestina. Pemilu dan kemenangan Hamas. Pada tahun 2006, Hamas memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan legislatif Palestina. Kemenangan ini memicu konflik dengan Fatah, yang telah mendominasi pemerintahan Palestina sebelumnya. Pengambilalihan Jalur Gaza. Setelah kemenangan tersebut, konflik eskalatif antara Hamas dan Fatah menyebabkan pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas pada tahun 2007, yang mengakibatkan terpecahnya otoritas Palestina menjadi dua wilayah terpisah, iaitu Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan tepi barat yang dikuasai Fatah. Upaya rekonsiliasi. Beberapa upaya rekonsiliasi telah dilakukan untuk menyatukan kembali pemerintahan Palestina, termasuk kesepakatan yang diawasi oleh Mesir pada tahun 2011 dan 2017. Namun, implementasi kesepakatan ini sering kali terhambat oleh berbagai masalah dan ketegangan antara kedua pihak. Pentingnya kesatuan Palestina. Kesatuan antara Hamas dan Fatah dianggap penting untuk meraih kemajuan menuju tujuan politik Palestina yang bersatu, termasuk pendirian negara Palestina dan penyelesaian konflik dengan Israel. Tantangan dan isu yang berkelanjutan. Persaingan politik dan konflik antara Hamas dan Fatah merupakan isu kompleks dengan sejumlah faktor, termasuk perbezaan ideologi, strategi politik, pengelolaan pemerintahan,